wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pada pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen pada kelas ini. Yang pertama yaitu Siti Fatona. Hadir Bu. Kedua, Siti Aisyah. Hadir Bu. Ketiga, Sofia. Hadir Bu. Keempat, Tarwan. Sakit Bu. Lah, kenapa sakit? Sembelit Bu. Kita doakan semoga Tarwan bisa mengikuti pembelajaran di minggu berikutnya. Amin. Amin. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya ya. Di sini yang suka membantu Ibu siapa? Saya Bu. Ya, Sofia, suka bantu apa? Nyapu Bu. Nyapu apa? Nyapu halaman. Kalau buang sampah, buangnya kemana? Ke tempat sampah. Pintar. Kalau Aisyah? Suka bantu ibu Bu masak. Oh, masak. Nah, kalau udah selesai masak, sampahnya dibuang kemana? Sungai. Loh, kok ke sungai? Nah, kalau ke sungai nanti dampaknya akan seperti apa? Akan tercemar Bu. Nah, baik. Kita di sini akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Sebelum membahas ke pencemaran lingkungan, di sini Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Nah, di sini yaitu yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan definisi pencemaran lingkungan. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Belum Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi, pengertian pencemaran lingkungan di sini yaitu masuknya komponen zat ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Sampai saat ini masih paham? Masih Bu. Oke, selanjutnya yaitu Ibu akan membahas tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam pencemaran lingkungan yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pencemaran air. Yang kedua pencemaran udara. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Betul sekali Mbak Amel. Dan yang terakhir karena nggak muat Ibu taruh di sini ya. Pencemaran suara. Ini Ibu akan memberikan contoh gambar dari pencemaran. Nah, yang pertama ada pencemaran air. Seperti ini ya gambarnya. Selanjutnya ada pencemaran udara. Seperti ini juga. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Selanjutnya ada contoh pencemaran suara. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi pencemaran air. Tadi kan udah menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Sekarang pencemaran air. Ada yang tahu pengertian pencemaran air? Belum Bu. Oke, Ibu jelaskan. Jadi, pencemaran air adalah
masuknya komponen zat ke dalam Air. air. Jadi si kualitas airnya itu menurun. Nah, penyebab pencemaran air itu bisa disebabkan dari limbah industri. Contohnya itu, kalian tahu sampah pabrik? Tahu, Bu. Nah, itu biasanya dibuangnya ke sungai, jadi terjadinya pencemaran air. Kemudian tadi Aisyah nyebutkan bahwa ngebuang sampahnya itu ke sungai lagi, otomatis terjadi pencemaran air. Selanjutnya yaitu pencemaran udara. Nah, apa sih itu pencemaran udara? Jadi, pencemaran udara adalah peristiwa masuknya substansi fisik sehingga kesehatan manusia terganggu. Nah, sumber-sumber pencemaran udara yaitu ada dua. Yang pertama yaitu sumber alamiah, dan yang kedua yaitu dari kegiatan manusia. Nah, apa sih, Bu, sumber pencemaran udara dari alamiah? Jadi, kalian tahu letusan gunung? Tahu, Bu. Nah, itu masuknya pencemaran udara. Kemudian kalau dari kegiatan manusia, di sini ada yang lihat suka kendaraan bermotor? Suka, Bu. Nah, itu asapnya bisa menyebabkan pencemaran udara. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Selanjutnya pencemaran apa? Ayo. Tanah, Bu. Pintar. Pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah itu apa sih? Jadi, pencemaran tanah itu masuknya zat atau polutan ke dalam tanah. Nah, yang terakhir yaitu pencemaran suara. Betul, itu bilangnya pelan banget, semangat dong. Iya. Apa sih pencemaran suara? Jadi pencemaran suara itu yaitu gangguan dari bebunyian yang menyebabkan lingkungan sekitar itu tidak nyaman. Nah, ada yang tahu contoh dari pencemaran suara? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Sofia? Knalpot racing, Bu. Nah, betul sekali. Jadi dari kendaraan bermotor itu suaranya bisa menyebabkan pencemaran suara karena bisingnya. Jadi motor itu bisa menyebabkan dua pencemaran. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua yaitu pencemaran suara. Maka dari itu kita harus bisa menjaga ketentraman, kebersihan lingkungan kita ya. Oke, sampai saat ini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, bagaimana Mbak Aisyah? Mau tanya dong. Ya. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran lingkungan? Nah, caranya itu gampang kok. Kalian membuang sampah pada tempatnya. Di sini suka pada ngebuang sampah sembarangan kan? Iya, Bu. Nah, maka dari itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bisa dilakukan dengan cara reboisasi. Seperti itu ya, Mbak Sofia. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, udah selesai lah pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya, Ibu simpulkan ya. Jadi Iya, Bu. kesimpulannya, pencemaran lingkungan itu masuknya zat atau komponen ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan itu menurun. Nah, ada 4 macam pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Yang keempat, pencemaran suara. Oke, sekian dari pertemuan kali ini. Oh iya, Ibu mau ngejelasin untuk pertemuan selanjutnya
kalian ada tugas ya. Jadi tugasnya itu kalian mencari gambar pencemaran baik dari buku, majalah ataupun jurnal. Nanti gambarnya itu ditempelin ke dalam tabel seperti ini. Kemudian ditempelin, terus diamati nih. Habis diamati, disimpulin apa sih dampak yang terjadi, kemudian faktor-faktor penyebabnya itu apa sih. Jadi kalau udah selesai bisa diserahkan ke ibu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Beri tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah aktif pada kelas ini. Tetap semangat terus ya. Iya, Bu. Silahkan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pada kegiatan kali ini. Mari sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.